Bismillahirrahmanirrahim. Merutinkan berpuasa. Saya bayangkan kalau seandainya penduduk Jogja nih, katakanlah berapa juta, saya mungkin 10 juta misalkan. Ya 1 juta, 2 juta saja yang merutinkan puasa sunnah, Senin Kamis 2 kali 4, 8, tambah puasa Aimul Bid 3 kali sebulan, ditambah berbekam, banyak sekali penyakit degeneratif bisa hilang, insya Allah. Low budget. Kenapa orang nggak mau puasa? Nafsu. Gitu loh. Kita tidak, gini loh, bagi kita, Anda yang mungkin sudah pernah pergi haji, umroh, ditanya mau lagi nggak mau, karena ada kenikmatan di sana. Ketika ibadah itu sudah kita rasakan nikmatnya, kita pasti pengen lagi, Bu, Pak. Dan salah satu ibadah yang tidak kalah pentingnya adalah ibadah dalam menjaga hati. Syarat ibadah itu diterima apa? 2 loh. Pertama ikhlas. Ikhlas itu ibadah apa? Hati. Syarat yang kedua apa? Mengikuti atau ibadah Rasul, mengikuti bagaimana petunjuk Nabi SAW. Ibadah itu syaratnya 2. Ibadah hati, saya katakan sekali lagi, bagaimana cara menjaga hati? Jangan banyak makan. Simpel kan? Simpel. Sudah banyak makan, nanti sahur dan bukanya juga kontrol. Jangan sebagai ajang balas dendam. Love your body. Cintai badan Anda. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Kami diciptakan sempurna, dan untuk melaksanakan proses itu semua Allah menciptakan hardware yang semua nih. Obatnya kita ada di sini. Bersahabatlah dengan mereka. Makan ini teman-teman sekalian, kalau kita jadikan bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Contoh, mungkin Anda minum madu, ya Allah jadikan madu yang aku minum sebagai bagianku untuk beribadah lebih baik kepadamu, maka dia akan berpahala. Bukan cuma sekedar minum madu. Ketika kita makan apel, karena di apel ada ada pektinnya segala macam, ada bahan anti kanker, ada mungkin buat jantungnya. Kita makan sebagai cara kita meniatkan kepada Allah, ya Allah aku makan apel ini untuk menjaga jantungku, makan kanker. Ada mas jus tempe. Senyumnya sudah berubah setelah minum tempe. Karena mood kita dipengaruhi oleh makanan. Ya. Jadi makan kayak beginian dalam rangka kita niatkan sebagai ketaatan kepada Allah, maka kita akan dapat pahala. Itu pesan saya. Ya. Ya Allah, saya menjaga bentuk yang ahwat gitu kan. Ya Allah, saya menjaga badan saya, hidup saya kayak begini dalam rangka mem-create atau nanti menciptakan suatu generasi sehat yang berkelas dan bermental akhirat, kan dapat pahala. Gitu lah. Yang sudah punya suami, mungkin Anda siapkan makanan yang siap untuk suami di rumah atau anak-anak dan diniatkan sebagai ibadah atau pahala atau ketaatan kepada Allah, dapat pahala juga. Ya. Jadi semua kita bisa ambil peluang-peluang pahala di sana. Ya, ambil peluang pahala. Kita pakai baju. Kalau nggak baca doanya, nggak niatkan karena Allah dan diniatkan karena sesuatu untuk ibadah, maka pakai baju nggak dapat pahala. Tapi kalau kita pakai baju untuk ya Allah, aku pakai baju ini untuk menghadapmu lebih baik lagi, maka dapat pahala. Ya, salah satunya begitu. Ya, mudah-mudahan menjadi semangat buat kita untuk lebih baik lagi ke depan. Ya, dan apa-apa yang saya sampaikan di sini, bagus sekalian, tidak untuk sekedar didengar saja. Kalau Anda sudah tahu ilmunya, mungkin nggak usah banyak-banyak. Saya kemarin subhanallah sempat safar, dan waktu safar itu ketemu dengan seorang wanita, dengan suaminya. Suaminya orang Palestina, dia tinggal di Jordan. 3 tahun yang lalu ibu ini cerita, dia diponis sama dokter di sana tidak bisa punya anak, kata dokternya. Tapi subhanallah ya, orang yakin ya, mungkin dia beriman juga, iman yang kuat, dia tawakal sama Allah, dia ikhtiar segala macam. Ternyata dia follow juga beberapa dia follow saya juga dan mengikuti postingan saya juga di Instagram. Dan subhanallah ternyata kemarin datang ke saya itu bawa anaknya. Subhanallah, kuasa Allah. Ada juga kemarin yang saya kadang-kadang nggak habis pikir loh, banyak case-case yang katakanlah sains lah atau rumah sakit atau dokter bilangnya begini, tapi ternyata nggak begitu gitu loh. Kenapa? Karena kita udah mau peduli dengan perut. Kalau udah mau peduli dengan perut, tidak lagi mau nyampain perut, maka mereka ini akan bekerja untuk kita. Masya Allah Bu, luar biasa loh. Jadi ada ibu-ibu yang pernah saya cerita di Gorontalo, masa ibu itu tuh yang dia menulis ulang postingan saya hampir 3.000 itu, dia bilang apa kesimpulan terakhir yang ibu dapatkan setelah ibu menulis ulang. Saya bilang Allahu Akbar, dia bilang Allah Maha Besar, Allah sayang banget sama kita. Dia kan dia cerita bahkan dia bisa melihat kunyit itu bisa nangis, dia bilang. Begitu harusnya sih kita.
Jadi kita lupa bahwa Allah mencurahkan kasih sayangnya di kunyit, di jahe. Untuk apa? Untuk kita hidup sehat. Kenapa? Allah tidak ingin kita sering-sering sakit gitu loh. Dan tidak mungkin juga Allah menciptakan maksudnya produk-produk atau sesuatu yang membuat kita bermasalah gitu loh. Ya. Jahilnya manusia saja yang kadang-kadang mereka perlu diingatkan. Ya, baik. Tulisannya kecil banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya makan sehat untuk BMI-nya kurang? Banyakin protein sama karbohidratnya. Protein itu ya bisa dari daging, ya atau mungkin dari ikan atau tempe juga protein, atau alpukat juga tempe, dan karbohidratnya dibanyakin. Karbohidrat contohnya apa? Ya nasi tapi tidak nasi putih ya, tapi nasi merah atau seperti itulah. Dinaikin itunya. Infus water apakah selalu harus disimpan dalam kulkas? Tidak. Ya, tapi jangan lebih dari 12 jam. Yang saya dapatkan ilmunya, dia mulai terekstraksi keluar itu di 6 jam. Dia akan keluar maksimal bahan-bahan yang ada di mereka itu di 12 jam. Maka setelah 12 jam nggak usah direfill lagi, buang aja. Ya. 5 menit lagi tanya jawab, ini bukan pertanyaan. Canda. Bagaimana cara memilih kurma yang baik? Wallahu alam, saya bukan pedagang kurma. Tahu lah saya. Serius, saya nggak tahu. Kalau saya beli kurma sama orang yang saya percaya gitu aja. Sama juga dengan beli madu. Beli madu ya belilah sama orang yang kita percayain. Ya. Dan dia tahu ilmu madu. Dan dia orangnya maksudnya orang yang soleh lah gitu kan. Karena orang soleh itu nggak mungkin dia mau nipu-nipu gitu loh. Karena madu itu urusannya urusan trust, urusan kepercayaan. Ya. Jadi kurma juga sama. Sekarang saya kira mungkin ya kalau minimal kalau ibu-ibu, bapak sekalian mau beli kurma, carilah kurma yang ya kalau masih ada tangkainya kan masih mending tuh. Maksudnya tidak mungkin di itu ini. Atau kurma-kurma basah juga bagus. Di Jogja juga banyak saya kira mungkin jual. Saya merasa kalau makan kurma itu manis sekali. Memang manis kurma. Jangan kau rasakan, memang itu sudah sunatullahnya kayak begitu kurma itu. Ini mungkin lagi berpuasa gitu kan ditanya begini kurma. Dan apakah kurma basah bisa untuk air nabis? Tidak cocok. Lebih baik kurma kering. Karena kalau kurma basah ketemu air lama-lama dia cepat nanti itunya fermentasinya setahu saya sih gitu. Ya maka Rasulullah menggunakan kurma kering setahu saya. Ya, jadi lebih baik pakai kurma kering. Kalau sayur tumis baik atau tidak? Kalau pakai minyak goreng nggak bagus. Ya, ditumisnya tidak. Kenapa harus ditumis? Pakai dikukus kan bisa, atau mungkin dibikin kayak kasih kuah juga bisa. Saya tadi sudah bahagia banget pertanyaan dikit gitu kan. Ternyata ada serangan bertubi-tubi. Ayah saya menderita diabetes, namun konsumsi masih belum bisa terjaga. Mohon solusinya. Benerin dietnya dulu ya. Kalau ada diabetes, saran saya benerin makannya dulu. Sebab mau dikasih herbal, mau dikasih obat kali apapun, kalau seandainya dia tidak memperbaiki makanannya, is nothing semua. Ibu saya kena diabetes. Waktu awal dicek itu setahu saya seingat berapa tahun yang lalu gitu, itu 500-an gulanya, tinggi sekali. Tapi alhamdulillah qadarullah Allah Maha Kuasa ya, Allah Maha Baik sampai detik ini tidak pernah nyentuh obat sintetik sama sekali. Yang beliau kerjakan ngatur makan. Ya, dan beliau cuma minum-minum sederhana, habatus soda gitu-gitu aja. Tidak ada spesifik sekali. Ya, jadi orang diabetes itu sebenarnya obat terbaiknya adalah berpuasa. Coba bapak atau ibu yang bertanya ini baca, ada satu buku. Mungkin kalau saya jelasin detail panjang lebar, tapi intinya ada satu buku judulnya Panduan Lengkap Berpuasa. Itu di toko buku ada itu. Yang ngarang buku ini 2 dokter Amerika. Yang dia menerapkan pola puasa ke pasien-pasien yang bahkan diabetes sudah suntik insulin 20 tahun dan subhanallah kuasa Allah bisa sembuh dengan puasa. Tapi ada itunya, ada rulesnya.
Ya, rulesnya itu maksudnya dimakan apa, diminum apa. Itu detailnya, termasuk dia suruh minum teh hijau gitu-gitu. Coba baca buku itu. Ya. Ya. Soal pengolahan makanan yang baik, mengapa banyak orang suka mengkonsumsi raw food padahal banyak artikel sayuran yang dimasak dahulu kadar vitaminnya optimal? Tidak semuanya. Tomat, likopennya keluar kalau dikukus. Paprika jangan dimasak. Jadi tidak semua sayuran itu optimal kalau diolah. Ada yang malah justru dalam keadaan mentah lebih baik. Brokoli, sulforafannya ya bisa keluar dengan dikukus atau mentah. Ya gitu loh. Jadi tidak mesti. Tapi intinya apa? Intinya ya semakin banyak yang kita konsumsi tidak di roast makin baik, atau mungkin diolah juga nggak apa-apa, tapi jangan dipanaskan. Jadi kalau sayur sekali makan habiskan, selesai. Ya itu lebih baik. Ya. Jadi contoh-contoh makanan sayuran kita kan seperti yang orang bikin salad itulah. Ini kan banyak sayuran-sayuran mentah yang memang kita emang biasa makan gitu loh. Kayak mungkin timun gitu kan, atau mungkin wortel sebagian, ya nggak masalah. Intinya mari kita lebih banyak mengkonsumsi namanya fitokimia atau saya lupa nama itu. Tapi ini bahan-bahan yang ada pada sayuran-sayuran mentah. Ya. Dikukus boleh. Bagaimana biar menstruasi teratur dan lancar? Pakai Ultimate Kunyit bisa kok. Udah banyak banget postingan ibu-ibu juga yang reposting ulang di Instagram saya, mungkin bisa dibaca.